Akbar. Aisyah, maafin aku ya. Aku nggak bisa jagain Jamila. Mas, kok dia bisa lolos sih? Jadi ceritanya gini. Dia tadi mau pura-pura ke toilet. Nggak taunya malah kabur. Ya terus kenapa nggak Mas Akbar kejar? Dia naik motor, jadi aku nggak bisa ngejar dia. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kita juga Mas, Pak Khalid juga kabur. Kita kehilangan jejaknya. Mendingan sekarang kita pulang. Kita istirahat ya. Nggak bisa Mas Setia. Kita harus tetap cari Ibu Jamila sama Pak Karto. Aisyah, ini udah malam. Dan kaki lo tuh lagi sakit. Apa? Kaki kamu kenapa Aisyah? Ini kaki kamu tuh harus diobatin, tau nggak? Tuh, kalau nggak infeksi. Enggak, aku nggak kenapa-napa, Mas. Aisyah, Akbar bener. Dan kalau infeksi malah lebih parah, ntar kita nggak bisa nyari-nyari lagi. Iya Mas, tapi gimana ini Pak Karto sama Bu Jamila gimana? Iya, besok kita cari lagi Aisyah. Ya, please kali ini, please lu harus nurut. Ya. Ayo. Aduh, Papa! Ih, Papa, apaan sih? Papa ngapain sih? Bawa aku ke sini. Ini tempat hukuman buat kamu selama seminggu kamu harus tinggal di sini. Aku harus tinggal di rumah jelek, kotor kayak gini seminggu. Papa yang bener aja, Pak. Gak mungkin, aku gak mungkin bisa pakai gini. Harus. Gak mau. Harus. Dan kalau kamu bisa bertahan selama seminggu penuh di sini, Papa akan penuhi permintaan kamu. Apapun. Papa kenapa sih tega-teganya menghukum Bianca tinggal di sini? Bianca salah apa? Karena ini, lihat. Apaan tuh? Aku nggak tahu tuh apa. Ini kapsul berisi obat pencuci perut. Yang kamu taburkan di makanan papa kamu. Ingat nggak? Apa? Aku taburin? Emangnya kamu lihat aku taburin? Iya, jangan sembarangan nuduh deh. Bukan sembarang nuduh. Benda ini ada di tempat sampah di kamar kamu. Dan isinya sudah kosong. Paham? Emangnya kamu tahu dari mana? Kalau obat itu yang bikin papa sakit, hah? Semuanya sudah diselidiki. Paham gak sih? Gak. Dan kamu berniat jahat sama papa kamu. Berniat jahat apa? Anak macam apa kamu? Tega ngeracunin papa kamu sendiri. Pak, mana mungkin sih Pak, Bianca anak papa satu-satunya darah daging papa loh Pak, satu-satunya. Bianca nggak mungkin nyakitin papa, Bianca sendiri, papa kandung Bianca, ya kan? Nggak apa-apa, kamu nggak ngelakuin itu nggak apa-apa buat papa. Tapi kamu harus tinggal di sini selama seminggu penuh. Udah. Papa, Papa, lepasin. Pak, kalau aku udah salah, Kamu aku di dalam. minta maaf, Pak. Maafin aku, Pak. Papa. Buka. Buka. Halo.
matiku saja takut kamu. Gimana nih? Papa! Kamu harus menjalani hukuman ini karena kamu sudah berbuat jahat. Terus kalau dia berhasil gimana? Aku akan tepati semua janji aku sama dia. Kalian jaga, jangan sampai dia kabur. Siap, baik Bang. Baik. Seorang nenek yang kecelakaan dan meninggal di tempat tadi siang ternyata diduga adalah gerombolan penculik bayi. Astagfirullahaladzim. Penculik bayi. Mas berarti benar dong dugaan aku kalau mereka tuh ambil bayi aku, Mas. Ayo, kita harus ke tempatnya Bu Jamila sama Pak Karto. Ayo dong. Mas. Ayo, Sat. Ayo Mas Setia. Iya, ayo. Bianca kemana? Mas? Bianca kemana, Mas? Aku sedang hukum dia. Hah? Bianca dihukum? Ya, dia pantas mendapatkan hukuman karena dia sudah berbuat jahat. Kamu lupa, dia mau meracuni aku. Mas, kok tega banget hukum Bianca, Mas? Bianca itu anak kita loh. Aku mohon, lepaskan Bianca. Jangan dihukum. Aku mohon, Mas. Kasih tahu Bianca di mana. Aku sudah kasih kesempatan sama dia, tapi dia tidak manfaatkan kesempatan itu. Aduh, Bianca lagi. Aduh, gimana keluar dari rumah ini? Aduh, mana ada tikus. Kok dia gigit aku gimana? Pak! Aduh. Jamila, sekarang kita beres-beres. Ayo. Iya bener, Mas. Aduh. Kita pergi dulu untuk sementara, Mas. Dari rumah sini. Karena udah nggak aman, Mas. Apalagi kita tetanggaan sama Akbar dan Aisyah. Ayo, Mas. Aisyah, tunggu. Aisyah, awas, Aisyah. Tunggu. Biar gua aja. Aisyah. Aduh, Jamila lama banget sih. Jamila cepet, bawa seperlunya aja. Gak usah bawa baju semuanya. Yang penting cuma bawa salin. Cepet. Ya Allah, Mas. Ntar aku kesel loh, Mas, kalau kayak gini caranya. Ya sabar dikit, kan barang-barang aku juga banyak. Aku perlu barang-barang aku, kebutuhan aku di sini namanya juga perempuan, Mas. Aduh, buruan deh, ayo. Iya, udah. Ini udah selesai, ya. Tunggu. Aisyah, ngapain kamu kemari? Kalian mau kemana? Mau kabur? Setelah semua kejahatan yang kalian lakuin, kalian mau kabur gitu aja? Enggak, aku nggak bakal biarin itu semua. Ngapain sih? Kalian asal nuduh aja. Oh, saya nggak asal nuduh, Pak, Bu. Ini apa, ha? Tas gede, jelas banget kalian itu mau kabur.
Kita mau pergi kek, kita mau kemana kek, nggak ada urusan sama kalian. Kamu pikir kalau kita bawa tas besar mau kabur gitu? Ya kita mau pulang kampung lah. Iya, pulang kampung. Gak mungkin banget, Pak. Jelas-jelas saya ngeliat Bapak manjat tembok klinik itu buat apa, Pak? Hah? Klinik? Saya nggak ngerti maksud kamu. Tahu nih perempuan, halusinasi kali dia, Mas. Udahlah, Bu, nggak usah bohong. Jelas-jelas Mas Akbar itu mergokin Ibu di warung. Ibu ngapain? Di warung ngapain? Di jajan lah, masa tidur? Terus ngapain Ibu kabur? Oh, tuh jangan-jangan kalian tadi ke kampung itu karena kalian mencari sesuatu. Cari bayi saya, iya. Gawat, kalau ini aku gak bisa ngelak. Apalagi tadi ada polisi sempat lihat aku. Kalau aku ketahuan bohong dan dilaporin ke polisi, justru bisa jadi senjata makan tuan. Aisyah, emangnya kamu pikir saya pulang ke kampung terus ngapain? Ya kan bisa aja ngunjungin saudara. Iya. Gak ada urusannya sama bayi kamu. Ngunjungin saudara. Terus ngapain menghindar dari saya? Kalian berdua hobi banget sih ngurusin orang? Hah? Mau ngapa-ngapain aja nggak ada urusan sama kalian? Oh, jelas ada urusannya sama saya karena itu menyangkut bayi saya. Udah, Mas, kita tinggalin aja. Ayo. Enggak. Saya nggak akan biarin kalian pergi sebelum kasih tahu di mana bayi saya. Kamu apa? Saya kamu udah gila ya? Oh, saya ada urusannya sama bayi kamu, tahu nggak? Ada urusannya sama saya, nggak akan biarin ibu pergi. Lepas. Enggak. Lepas. Jawab dulu pertanyaan saya. Enggak. Jawab pertanyaan saya. Mas. Kasih tahu di mana bayi saya? Kasih tahu saya di mana bayi saya. Lepasin. Kasih tahu. Lepasin. Minggir. Mas Setia! Mas! Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lu kejar Jamil sama Karto. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Aduh. Woi! Ayo, Mas, cepetan, Mas. Mas! Mas, gak apa, Mas? Enggak, gue nggak apa-apa. Lo gimana? Enggak.
ide. Aku ada ide. Dan, lu denger barang pecah nggak? Iya. Waduh, gawat Dan. Jangan-jangan Bianca mecahin barang mau bunuh diri lagi. Ini orang nyebelin banget sih. Mana? Masuk aja. Kalau cek. Cek banget. Ayo masuk. Ngapain lu? Awas ya. Lu mau ngapain? Gua minta lu jangan nekat, ya? Kalau kalian sampai deket-deket, gue akan bunuh diri. Udah Bianca, jangan bunuh diri. Ini cuma hukuman. Cuma hukuman menurut lo, hah? Ini tuh berat buat gue. Gue harus keluar dari sini. Awas, kalau sampai dia berani deketin gue atau nangkep gue akan bunuh diri beneran. Awas! Awas! Iya. Apa? Tenang. Awas ya. Lu jangan sampai ada ngikutin ya. Awas ya. Hei, tangkap dia. Kejar. Weh, jaga. Hei! 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 Cepetan, berhenti! Lu ngapain sih nungguin di sini? Jangan ribut, kejar ayo! Kejar! Biar mati keong lu! Woi, berhenti! Stop! Ikut Pak, ikut! Ayo kejar! Saya mau ditangkap! Kabur lagi dia. Ini semua. Ini semua gara-gara lu nih. Lu ngapain lu tadi nungging di sono? Kalau lemah ribut sih. Dia kejar. Ayo, aduh aja. Lari. Woi. Hati bro. Hati. Iya, lu di situ. Hati Mas. Astagfirullah. Saya Setia kenapa? Astagfirullahaladzim. Bu, cepat tolong ambilkan minyak gosok untuk lukanya anak Setia, Bu. Iya. Coba, aku lihat Mas. Gak apa-apa kok. Aisyah, gue gak apa-apa kok. Gak apa-apa Mas ini. Oh. Maaf. Ya Allah. Sakit ya, maaf Mas. Tahan sedikit. Gak apa-apa. Rasa sakit yang aku rasain sekarang itu tidak sebanding dengan goresan di hati aku. Aisyah, sedekat ini aku sama kamu. Kamu begitu lembut ngerawat aku. Enggak. Kamu jangan bodoh dia. Gimana pun juga, Aisyah masih istri orang lain. Aku nggak boleh berpikir yang aneh-aneh. Enggak. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Nak Setia, kondisi kamu kan masih seperti ini.
Gimana bisa pulang? Nggak apa-apa, istirahat aja di sini ya sampai benar-benar sembuh. Jangan Bu. Iya Setia, sebaiknya kamu menginap aja di sini ya. Kamu bisa tidur di kamarnya Akbar, ya? Udah bro, lu nginep sini aja ya. Biar gua beresin kamar gua dulu. Aduh, sorry ngerepotin loh. Enggak apa-apa. Itu beresin. Aisyah, sorry ya ngerepotin. Enggak. Harusnya aku yang berterima kasih sama Mas. Makasih udah lindungin aku sampai Mas luka kayak gitu. Mama nggak boleh tahu nih kalau gue nginep di rumah tempat Aisyah tinggal sekarang. Mendingan gue kasih tahu Mama, cari alasan yang lain. Sebentar ya, gue kasih tahu Mama. Takutnya Mama nyariin. Ma, aku ada urusan di luar kota. Beberapa hari nginep. Apaan sih? Stop dulu lah. Capek gua. Udah aman lagian. Kita kan udah jauh, Mas. Aduh. Jamila, sekarang apa harus kita lakukan? Kalau sampai mereka lapor polisi, bisa-bisa kita kebawa diselidikin. Gimana ini? Gawat! Mas, semua ini kan idenya Bianca, Mas. Ya dialah yang harus tanggung jawab. Enak aja. Ntar dulu deh, aku telepon dia dulu. Ya. Enak aja, orang dia kok. Masa mau lepas tangan? Halo, ngapain kamu telepon saya? Mbak Bianca, gawat, gawat! Bu Dedarsi itu kan udah meninggal karena kecelakaan. Terus polisi itu menduga Bude itu adalah komplotan penculikan bayi. Apa? Iya. Aku nggak mau sama Mas Karto itu terlibat, Mbak. Mbak harus tanggung jawab. Kamu jangan sembarangan ya. Apa hubungannya sama saya? Ini semua kan idenya Mbak. Kamu denger ya? Harusnya dari awal bayi itu udah mati. Tapi kan kalian aja yang ngotot pengen ngerawat dia. Jadi nggak ada hubungan sama saya. Kalian tanggung sendiri dong akibatnya. Kan kalian yang bilang kalau itu anak kalian. Tapi Mbak, kalau bukan karena ide Mbak ini ya, semua ini nggak bakalan terjadi, tahu nggak? Bukannya dari awal kalian tuh emang pengen nyulik bayi itu ya? Hah? Kenapa jadi nyalin saya? Mbak Bianca denger ya. Pokoknya Mbak Bianca harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Aku sama Mas Karto nggak mau sampai ke tangan polisi. Ya, apalagi bayi itu juga hilang. Apa? Bayinya hilang? Iya, hilang. Bagus juga sebenarnya kau bayinya hilang. Jadi Aisyah gak akan pernah ketemu lagi sama bayinya selamanya. Makanya saya bilang juga apa, harusnya dari awal bayi itu disingkirin aja. Jadi nggak punya masalah kita. Tapi kan kalian sendiri yang ngotot. Ya udah, sekarang kan bayinya udah hilang. Berarti bayi itu udah nggak ada hubungannya lagi sama saya. Bye. Wah, halo, halo. Bener-bener nih orang. Lihat kan Mas, dia nggak mau tanggung jawab Mas.
Aisyah, diminum dulu obatnya. Oh ya, makasih ya Bu. Ya. Aduh. Kenapa? Sakit ya? Iya, nyeri Bu. Ya memang gitu kalau nggak menyusui habis lahiran. Nanti sebaiknya dipompa aja ya. Dan ASI-nya bisa ditampung dalam kantong dan disimpan dalam khusus penyimpanan ASI. Nanti kita bisa kasih ke bayi yang ibunya nggak bisa keluar ASI-nya. Tapi dikasih ke siapa, Bu? Kamu tahu nggak Bu Rina yang tinggal di ujung sana? Dia baru aja ngelahirin, tapi mengalami komplikasi, lalu meninggal. Dan bayinya masih dirawat di NICU. Pastinya bayinya sangat membutuhkan ASI. Ya Allah, kasihan banget, Bu. Ya udah, Bu. Aku mau, Bu. Donorin ASI aku untuk anaknya Bu Rina. Kalau gitu, besok ibu temani kamu ya ke NICU rumah sakit. Dan nanti kita temui dan bicara sama suster di sana. Iya, Bu. Diminum dulu obatnya. Aduh. Mas Dimas nggak masuk? Sepertinya saya belum sanggup masuk ke rumah itu, Dok. Kenapa, Mas? Karena di rumah itu terlalu banyak kenangan tentang Aisyah, istri saya. Dan saya nggak sanggup untuk mengingatnya. Dokter, tinggal di apartemen kan? Iya, saya tinggal di apartemen. Apa bisa saya sewa apartemen di gedung yang sama dengan dokter? Ya, saya kan bisa bantu dokter untuk mengurus bayi ini juga. Kalau maunya Mas Dimas begitu, saya bisa coba tanyakan sih. Saya kenal sama izin yang kebetulan pegang beberapa unit yang ada di apartemen saya. Kalau gitu, malam ini juga saya mau sewa apartemen itu, Dok. Kalau gitu, berarti kita langsung ke apartemen aja ya? Terima kasih. Sama-sama. Gak nyangka bisa lihat kamu siapin sarapan pagi kayak dulu. Mas Setia? Morning. Pagi, Mas.
Sarapan bareng, Mas? Ya. Pundaknya gimana? Masih sakit, Mas? Udah enggak. Kalau masih nanti aku obatin lagi ya. Oh, boleh. Kaki lo gimana? Udah gak kenapa-napa. Lumayan. Seandainya aja aku bisa terus diperhatikan seperti ini sama Aisyah, aku pasti akan jadi laki-laki yang paling bahagia di dunia. Mikir apa sih gue nih? Mikir apa, Mas? Oh, enggak. Enggak. Ini mikir, aduh kayaknya enak banget makanannya. Nggak sabar mau cobain. Gue keceplosan. Makasih ya. Pedes banget. Aduh, Mas. Yang disuap tuh nasi sama lauk, Mas, bukannya sambal. Nih. Iya, nggak ngeliat kali ya. Pedes, tapi enak banget. Pintar. Baru minum susu sebentar udah tidur. Tidur. Mas Dimas? Dok? Ya ampun. Saya tuh kepikiran loh sama Mas Dimas. Kasihan Mas Dimas harus urus bayi ini sendiri. Pasti kerepotan ya. Besok biar bayinya tidur sama saya aja ya. Dok, saya nggak kerepotan kok. Lihat aja, sekarang dia udah tidur. Tadi sebelumnya saya udah mandiin, ganti popok, kasih susu sebentar langsung tidur. Mas Dimas hebat banget ya. Bisa ngurus bayi ini sendirian. Bahkan sampai dia tenang dan tidur istirahat seperti ini. Dulu waktu anak saya masih bayi, saya yang ngurus dong. Tapi sayang sekali, ternyata Karissa bukan anak kandung saya. Saya yakin pasti anaknya Mas Dimas senang sekali punya ayah kayak Mas Dimas. Yaudah, kalau gitu sekarang kita berangkat ke rumah sakit untuk check up ya. Sekalian saya mau cek juga kondisi adik bayi. Kita udah siap. Gimana dok, kondisi bayinya? Kondisi bayi ini kurang baik, Pak. Saya sarankan sebaiknya bayi ini dirawat di rumah sakit ini sampai membaik. Dan berat badan bayi ini juga sangat ringan. Dia butuh ASI, jadi sebaiknya dokter mencari donor ASI. Kasihan sekali kamu, Nah. Kenapa kamu bisa terpisah dari ibu kandung kamu? Dok, Pak, saya permisi. Makasih dok ya. Sama-sama.
Aisyah, Mas? Bu Yanti, mau kemana? Kita mau ke rumah sakit, Mas. Lo sakit? Enggak. Bukan aku. Tapi aku mutusin untuk donor ASI aku di rumah sakit. Iya nak setia, karena kondisi Aisyah sekarang, ASInya kalau nggak dikeluarin nanti malah menimbulkan bahaya buat dia. Iya Mas, ya daripada ASI aku kebuang sia-sia, lebih baik aku donorin kan untuk bayi yang lebih membutuhkan. Kayak Ibu Rina, kasihan banget bayinya. Ibu Rina meninggal sedangkan bayinya nggak dapet ASI. Aku juga berharap saat aku donorkan ASI aku untuk bayi lain, anak aku juga mendapatkan ASI dari orang lain, Mas. Ya udah, ayo kita berangkat. Sebentar, Bu. Gue anter ya. Karena sekalian gue mau ke kantor polisi. Mau ngapain, Mas? Mau bikin laporan terhadap Pak Karto sama Jamila. Percuma. Kita nggak ada bukti kalau mereka itu yang culik bayinya Aisyah. Iya sih memang nggak ada bukti, Bar. Tapi kan yang mau gue laporin tindakan kekerasan Pak Karto. Nih buktinya. Ini yang mau gue laporin. Bisa juga sih. Ya semoga aja polisi bisa bertindak. Iya, semoga. Ya udah kalau gitu, kita jalan dulu ya Mas Akbar. Akbar, udah nih. Ada apa dengan diri gue ya? Setiap gue liat Aisyah sama Setia, kok perasaan gue jadi aneh? Gimana dok? Hasil check up saya? Saya jujur nggak tahu harus bilang apa Mas Dimas. This is truly a miracle. Maksud dokter apa? Dari hasil pemeriksaan Mas Dimas, menyatakan kalau sel kanker Mas Dimas hampir hilang. Mas Dimas sudah hampir sembuh, Mas. Hanya tinggal menunggu proses pemulihan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim dok. Terima kasih banyak ya. Dokter udah bantu saya untuk cepat sembuh. Saya nggak nyangka akan mendengar kabar baik seperti ini. Terima kasih dok. Maaf dok. Ini semua bukan berkat saya kok. Tapi saya punya feeling kalau ini semua berkat adik bayi. Karena yang saya lihat semenjak Mas Dimas ketemu sama adik bayi, proses penyembuhan Mas Dimas langsung meningkat cepat sekali. Iya dok. Mungkin bayi itu membawa berkah untuk saya. Sekali lagi, selamat ya. Terima kasih dok. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Saya mau cek keadaannya adik bayi.
Iya, Mas. Saya izin pamit untuk pulang ke rumah sebentar. Mau ambil barang-barang buat dibawa ke apartemen. Iya, silakan. Ini tempat donor kasihnya, Bu. Iya. Ya udah kalau gitu gue langsung kantor polisi ya. Bu. Hati-hati ya. Hati-hati, Mas. Ya. Ayo, Aisyah. Kamu yang munafik, Aisyah. Bahkan kamu berani selingkuh di belakang aku kan? Berkali-kali aku bilang sama kamu kalau aku gak pernah selingkuh, Mas Dimas. Terus apa kamu bisa jelasin kenapa Setia selalu ada di samping kamu? Aku ini suami kamu, bukan dia. Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Pernah gak kamu ada buat aku, Mas Dimas? Kamu udah mulai berani berbicara seperti ini. Demi siapa? Demi Setia. Keluar kamu, keluar. Ya Allah, aku benar-benar gak sanggup mengingat semuanya. Mungkin memang lebih baik aku pergi dari sini untuk sementara waktu. Karena jika diingat-ingat, kejadian ini sangat menyakitkan buat aku. Dimas, kamu udah balik? Ma? Loh, Dimas, kamu mau kemana lagi? Kok kamu udah bawa travel bag aja? Hah? Aku sedang masa pemulihan, Ma. Kata dokter, aku gak boleh stres dan banyak pikiran. Jujur aja, Ma. Kalau aku tinggal di sini, aku stres. Karena terlalu banyak kenangan pahit antara aku dan Aisyah. Jadi aku memutuskan untuk tinggal di apartemen untuk sementara waktu. Apa ya, Ma? Kamu serius? Kamu serius, Dimas? Sayang, aduh, anak papa. Aisyah kangen sama papa. Papa jangan pergi lagi ya. Kalau papa pergi, Aisyah mau ikut sama papa aja. Karisa sini. Biar Oma kasih tahu ya. Papa itu harus berobat dulu. Jadi kamu gak bisa ikut. Kamu mau kan Papa cepat sembuh? Jadi biarkan Papa tinggal di apartemen dulu ya. Nanti gini aja, kita aja yang sering-sering datang ke sana ya. Pasti deh kalau Papa kamu udah sembuh, Papa pasti akan balik lagi ke sini. Ya kan, Dimas? Iya, Ma. Karisa,
dengerin kata Oma ya. Papa janji kalau Papa udah sembuh, Papa pasti pulang ke sini secepatnya. Papa janji ya cepat sembuh. Biar Papa bisa berlari sama Marisa. Marisa sedih Papa ada di rumah. Tante juga gak ada. Papa ini jadi sepi. Aku juga gak ada. Kamu jangan nangis, jangan sedih. Papa janji, Papa akan cepat pulang. Kalau kamu kangen sama Papa, nanti tinggal sama Oma. Minta ditemenin, kabar temenin. Oma pasti temenin. Ya, Oma janji. Oma janji. Siapa janji pasti temenin. Ya, Oma jadi ikutan sedih deh kalau kamu nangis. Kita pasti ya, nanti ke tempat Papa ya, ke apartemen ya. Sekarang peluk Papa dulu sini, jangan sedih. Senyumnya mana dulu dong? Senyumnya mana? Cantik, anak Papa cantik. Sekarang kamu ke kamar dulu ya. Akhirnya aku bisa kembali lagi ke sini. Aku nggak mau lagi di sana. Selama si preman tua itu masih ada di sini. Enak banget dia. Selama aku tinggal di sana, aku harus ngurusin dia. Sementara dia, dari aku kecil aja dia nggak pernah ngurusin aku. Sekarang datang-datang, dia mau kasih aku pelajaran. Terlambat Papa Herman. By the way, Mas Dimas ada di rumah. Aku pamit ya, Ma. Ya, cepat sembuh kamu. Mama antar ya. Mas Dimas. Kamu di rumah, Mas. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu kenapa masih bersikap dingin kayak gini sama aku? Perasaan aku ke kamu tuh gak pernah berubah, Mas. Aku masih cinta sama kamu. Aku selalu setia sama kamu. Dan bahkan aku masih kasih tahu di mana Aisyah berada. Apa itu gak cukup? Gak cukup untuk bikin kamu cinta lagi sama aku. Bianca, aku mau sembuh dari penyakit aku. Aku gak mau stres. Jadi lebih baik aku pergi dari rumah ini untuk sementara waktu. Kamu kenapa? Kamu sakit apa? Mas, kamu kenapa? Kamu sakit apa? Mas, kamu kenapa? Kamu sakit apa? Kamu jelasin ke aku. Mas, aku mohon sama kamu jelasin ke aku, kamu sakit apa? Mas, kasih aku waktu.
untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon sama kamu. Masih, Mas. 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 Masih, Mas. Rasain ya kamu Bianca, Dimas makin gak peduli sama kamu. Itu aja udah cukup Pak laporan dari saya. Dan ini hasil visum milik saya yang membuktikan bahwa mereka memang melakukan tindakan kekerasan. Baiklah, laporan Anda sudah kami catat. Kami akan kita lanjuti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sus, saya tetangganya almarhum Mbak Rina. Saya mau donorin ASI saya, Sus, buat bayinya. Kebetulan ada bapaknya, Bu. Pak, ada yang mau donor ASI. Pak. Terima kasih, Mbak. Sudah mau menjadi donor ASI untuk anak saya. Iya, sama-sama. Baik, Bu. Saya antar. Isi, Pak. Mari, Bu. Alhamdulillah. Tunggu sebentar di sini ya, Bu. Saya ambil bayinya dulu. Ya Allah, melihat ruangan ini aku jadi ingat sama anak aku. Ini bayinya, Bu. Sus, saya mau keluar sebentar. Tolong dititip ya. Baik sama bayi. Kok mama bayi sih? Habisnya dokter sayang banget sama bayi itu, kayak anak sendiri. Saya titip dulu ya. Baik, Dok. Seharusnya kamu ada di sini, Nak. Mama khawatir banget sama kamu. Mama pengen kasih ASI buat kamu. Bayi itu, kenapa tangisannya terdengar sedih sekali? Udah, Sus. Makasih ya, Bu.
Kenapa Aisyah? Bu, bayi itu kan nanti sedih banget ya, Bu. Aku mau ngeliat, Bu. Aisyah, kamu mau kemana? Bukannya kita mau pulang? Sebentar aja, aku mau ngeliat sebentar aja. Bayi ini dirawat di sini karena berat badannya rendah dan kondisinya sangat lemah, Bu. Sus, saya boleh gendong nggak? Cuma gendong sebentar kok, Sus. Boleh kan? Maaf, Bu, tapi bayinya sangat lemah. Boleh disentuh aja ya, Bu, tapi jangan digendong. Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa perasaan aku kayak gini? Anak ini, dia mengingatkan aku sama bayi aku. Masya Allah, dia tersenyum, Aisyah. Lucu banget bayi ini. Dia suka lihat kamu. Anakku. Apa benar-benar gak memungkinkan saya rawat di rumah aja, Dok? Sebaiknya dirawat di rumah sakit dulu ya, karena kondisinya sangat lemah. Mama bayi sudah datang. Kita coba periksa lagi ya. Jadi bayi ini punya ibu. Tadinya aku pikir dia anak aku. Ternyata aku salah. Udah yuk Aisyah, kita pulang. Makin lama kamu di sini nanti kamu makin sedih. Ayo pulang. Gimana, Dok? Coba diperiksa lagi ya. Siapa tahu kondisinya udah membaik. Ya, semoga ya, Dok. Sekali lagi, terima kasih banyak, Mbak. Udah mau menjadi donor ASI untuk anak saya. Iya, sama-sama, Pak. Oh ya, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, apa Mbak bersedia datang ke sini lagi untuk memberikan donor ASI Mbak untuk anak saya? Tapi sampai anak saya udah bisa keluar dari rumah sakit aja, Mbak. Insya Allah saya bisa kok, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Mbak. Bu. Kalau gitu saya permisi. Mari, Mbak. Bu. Saya mau lihat anak saya dulu.
Ya Allah, kenapa rasanya aku nggak bisa lupain bayi itu? Ketika tangan aku mengusap pipinya, wajah tenangnya, rasanya aku masih terus ingin melihat dia. Aisyah, kamu pasti ingat anak kamu ya? Ya udah yuk, kita pulang. Bayi ini biasanya tenang kalau ada Mas Dimas. Kok ini juga tumben ya dia jadi tenang? Padahal nggak ada Mas Dimas. Karena Aisyah nih semuanya nih. Hidup ini jadi kayak pelarian. Tinggal kontrakan kecil kayak begini. Sengsara banget sih. Wah. Alat gak dapet. Mas. Buat sial aja tuh. Buat. Jamilah! Apaan sih, Mas? Jamila. Gawat, lihat nih. Muka kita di koran, lihat. Kok bisa sih, Mas? Mana aku tahu. Pasti ada yang laporin kita. Sekarang ini kita jadi buronan polisi. Gawat. Mas. Ini pasti kerjaannya Aisyah sama temen yang kaya itu tuh, Mas. Aduh, Mas aku nggak mau ditangkap polisi, Mas. Nggak mau. Aku juga nggak mau. Jamila, kita harus kabur dari sini. Kamu sih, aku bilang juga apa? Jangan nyulik bayi. Begini kan jadinya. Mas kok jadi salahin aku sih, Mas? Kesal loh aku nanti. Mas Dimas? Kenapa? Kok mukanya murung gitu? Ada yang lagi dipikirin, Mas? Di saat tadi saya pulang ke rumah, saya teringat sama istri saya, Aisyah, Dok. Saya teringat gimana jahatnya saya sama istri saya. Dan tadi di saat saya pulang ke rumah itu, cuma bayangan dan kenangan Aisyah yang saya ingat. Saya nggak pernah membahagiakan dia, Dok. Mas Dimas, jangan terus menyalahkan diri Mas Dimas sendiri seperti ini, Mas. Lalu, saya ketemu sama istri pertama saya, Bianca, Dok. Saya baru sadar saya telah menikahi wanita yang salah, Dok. Karena dia menipu saya bertahun-tahun sejak kami menikah. Mas Dimas, Mas tenang, tenangin diri Mas ya. Mas jangan emosi, Mas, nanti tensinya bisa naik. Ya. Tarik nafas, buang nafas. Tenangin diri. Yaudah, kayaknya saya harus periksa Mas Dimas. Kita cek dulu ya. Ya ampun, tensinya tinggi sekali, Mas. Semua ini salah saya, Dok.
Saya sudah menelantarkan istri dan anak kandung saya sendiri. Ya Allah. Apa yang saya lakukan di sini? Dok, saya nggak bisa di sini, Dok. Saya harus ketemu sama Aisyah. Saya harus minta maaf. Kalau perlu saya bersujud di depan dia agar dia bisa pulang sama saya. Mas, tapi tensinya tinggi sekali, Mas. Nggak bisa, Dok. Saya harus pergi sekarang. Mas. Masih, Mas? Masih, Mas? Dia pingsan lagi. Apa Mas Dimas jadi memburuk lagi karena terpisah dari bayi itu? Pikiran dia jadi kemana-mana dan stres lagi. Kenapa saya masih di sini, Dok? Tadi Mas Dimas pingsan. Kan saya sudah bilang, tensi Mas tadi tinggi banget. Saya harus ketemu sama Aisyah, Dok. Saya harus ketemu sama istri saya. Iya, Mas. Mas Dimas boleh kok ketemu sama istri Mas dan jemput istri Mas. Tapi saya minta tolong ya, Mas. Setidaknya Mas harus sembuh dulu. Makanya Mas harus istirahat, jangan sampai capek. Ya. Sekalian kalau juga Mas memang perlu barang-barang dari rumah Mas, Mas bisa bilang sama saya kok. Nanti biar saya yang ambilkan. Karena bagaimanapun juga walaupun Mas sudah hampir sembuh, tapi sel kanker itu masih ada dalam tubuh Mas. Jadi Mas Dimas gak boleh stres. Ya. Ternyata memang secinta itu Mas Dimas sama istrinya, Aisyah. Perempuan bernama Aisyah itu memang betul-betul beruntung ada laki-laki yang mencintainya sedalam ini. Kenapa rasanya aku kangen banget ya sama bayi yang tadi.
Bu. Kenapa sepulang dari rumah sakit, Aisyah malah sedih terus seperti ini? Ibu juga nggak tahu, Nak Setia. Tadi ada bayi nangis di sana. Kelihatannya Aisyah nggak tega sama bayi itu. Ya mungkin aja dia teringat sama bayinya, makanya dia begitu. Kenapa ya Dimas belum juga datang jemput Aisyah? Mungkin dengan adanya Dimas, kondisi Aisyah akan semakin baik. Apa sebaiknya aku kasih tahu ke Dimas soal Aisyah? Gimana pun juga kan Dimas suami Aisyah. Dimas harus tahu. Kok nggak aktif? Aku coba telepon rumah. Setia? Ya, halo Setia. Halo, Mam. Dimas di mana, Mam? Aku mau bicara sama dia. Dimas udah nggak ada di sini, Setia. Dia tinggal di apartemen sekarang. Tadi balik sebentar cuma buat ngambil barang-barangnya aja. Dimas sekarang tinggal di apartemen? Iya. Katanya buat nenangin diri supaya cepat pulih. Supaya dia nggak makin stres. Karena kalau misalnya dia masih stres, kondisinya semakin buruk. Mama tahu di mana apartemennya? Tahu. Nanti Mama kirim ke kamu, ya? Iya, Mam. Makasih ya. Sebelumnya kondisinya Pak Dimas itu sudah jauh lebih baik. Bisa dibilang dia hampir pulih dan sel kankernya hampir hilang. Tapi tadi Pak Dimas pulang ke rumahnya. Dan begitu kembali, tensinya naik drastis. Dia bilang waktu pulang, dia teringat kenangan tentang istrinya, Aisyah. Dan dia bilang juga dia bertemu dengan istri pertamanya, yang katanya membuat dia sangat marah. Jujur, keadaan seperti ini gak baik untuk kondisi Pak Dimas. Jadi, tolong ya Pak, kalau Bapak nanti ketemu Pak Dimas, jangan bicarakan hal-hal yang bisa buat dia stres ya. Kamu awasin ya. Iya, cepetan Mas. Gue barusan dapat telepon. Katanya Bu Jamila sama Pak Karto ada di pasar sekarang. Tapi sekarang udah malam. Apa mendingan nggak usah kasih tahu Aisyah. Kita berdua aja ke pasar. Ya udah, yuk. Oke. Halo, Pak, Pak polisi.
buronan yang Bapak cari sekarang ada di pasaran. Aisyah. Kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Kamu bohong, pembohong mulutmu kamu. Hah? Harusnya kamu tuh membusuk di penjara. Ngerti nggak? Aku bilang cukup. Aku bilang diam. Ini mati kurang ajar. Diam. Jadi berani kamu ngomong. Diam. Oke, aku pembunuh. Iya, aku pembunuh. Nih, sini, mama ikut aku. Kamu mau ngapain? Sini, enggak, kamu mau ngapain? Ngapain kamu? Bianca, jangan aneh-aneh kamu ya, Bianca. Sini. Apa sih kamu? Sini. Bianca, sini. Enggak, sini. Nih, mama lihat nih ya. Tadi mama bilang apa? Tadi mama bilang aku pembunuh kan? Bianca, aku biar jadi pembunuh sekalian. Bianca.